PDI Perjuangan tidak mungkin mengkhianati cita-cita reformasi. Ketika Ibu Megawati memutuskan untuk memisahkan Polri dan TNI, itu berangkat dari kesadaran untuk membangun budaya sipil, sehingga Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai itu diberikan kemandirian, independensi untuk menjaga, mengawal, melindungi, melayani masyarakat dan tentu segala aturan perundang-undangan dan konstitusi secara presisi gitu ya. Mereka punya sumpah yang namanya Tribrata dan Catur Prasetya, yang kalau dilihat butir per butir itu sungguh-sungguh satria sifatnya ya. Tapi yang kita alami kan selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayomannya terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa. Tidak saja di tingkat bawah di mana banyak sekali oknum Polri yang kemudian terlibat narkoba, perkelahian dan segala macam, ya banyak sekali kita temui. Tapi sudah sampai ke pucuk hingga kejadian Sambo kemarin kita melihat betapa mengerikan. Lalu kita lihat juga kasus di mana seorang petinggi kepolisian, seorang Kapolda terlibat dalam jual beli narkotika, ya. Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih, agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mau seperti ini lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil, kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan, yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban kesewenang-wenangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Dan itu sejalan dengan dukungan yang kami terima dari masyarakat luas, baik dari insan bayangkari negara sendiri, Polri, yang berkomunikasi dengan kami, baik itu masih aktif maupun pensiunan, bahkan dari TNI, semua kelompok masyarakat sipil, intelektual, politisi, semua merasakan kebutuhan agar Polri melakukan introspeksi ke dalam, memperbaiki diri. Sebagai benteng konstitusi, benteng masyarakat sipil, Polri harus berbenah. Polri harus mengevaluasi diri. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya ada 7 fraksi belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita, soal budaya sipil, ya. Jadi kalau budaya sipilnya rusak, maka demokrasi akan berjalan mundur. Itulah kepentingannya. Maka saya kira dalam setiap zaman dipersilahkan kita melakukan evaluasi. Kenapa tidak dilakukan dulu misalnya oleh DPR untuk melakukan evaluasi secara jernih? 2 tahun yang lalu wacana mengembalikan Polri di bawah Kemendagri seperti pada awal-awal Republik berdiri itu sangat kencang, ya, baik dari DPR sendiri maupun dari para peneliti, para intelektual, akademisi, itu kencang sekali. Silakan Anda Google, ya. Jadi bagi kami yang paling penting bagaimana Polri kembali menjadi perkakasnya rakyat, bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting. Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es yang suatu saat akan meletup melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani. Kalau ini kemudian terakumulasi, yang akhirnya akan membuat negara kita terpuruk dalam konflik. Oleh karena itu kami mengimbau, debat ini silakan kita lanjutkan, jangan diputus di tengah jalan.
Ini adalah kesempatan bagi Polri mengoreksi diri dan bagi kita semua untuk bersama-sama memahami bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Apa itu? Aturan, perundang-undangan, etika, moral, adab, itu semualah batas kekuasaan. Dan Polri lah sebagai benteng masyarakat sipil menjaga daripada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.